Nanti sesuai jam kuliah kita aja ya. Kita mengerjakan di Google Classroom. Jadi saya hanya membagi kodenya saja seperti biasa. Baik, untuk mempersingkat waktu silahkan kepada pemakalah langsung saja pemakalah pertama, kedua dilanjut nanti baru kita diskusi ya. Saya mohon izin matikan kamera, saya mau cari charger dulu sebelah. Saya matikan dulu suaranya. Oke. Silakan, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga dapat mengikuti kuliah pada hari ini. Langsung saja, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Organisasi Profesi Keguruan. Baik, yang pertama saya akan membacakan, yaitu saya sendiri Obitia Zahra. Hakikat organisasi profesi keguruan. Hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji yang terbuka dan pernyataan profesional mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh. Untuk menjadi tenaga profesional, maka diperlukan pendidikan khusus dan pengalaman khusus dalam waktu yang lama. Selain itu, profesi memiliki kode etik dan moral dalam menjalankan tugas. Bekerja secara profesional dan bebas dari statement suku, ras, agama, dan kepentingan politik, serta memperoleh penghasilan yang layak untuk membiayai hidup dan mengembangkan profesinya. Kode etik guru Indonesia mempunyai 9 poin. 9 poin penting yang telah disepakati pada keputusan Kongres PGRI ke-13 pada tanggal 21 sampai 25 November 1973. Untuk menjadi seorang guru yang profesional dengan mematuhi dan melaksanakan kode etik yang telah ditetapkan, secara tidak langsung sangatlah berpengaruh dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di antaranya adalah kompetensi profesionalisme, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi pedagogi. Selanjutnya, PGRI telah merealisasikan pengertian dari profesi keguruan untuk pendidikan di Indonesia sebagai berikut. Pertama, profesi keguruan adalah suatu bidang pengabdian atau dedikasi kepada kepentingan anak didik di dalam perkembangannya menuju kesempurnaan manusiawi. Kedua, para anggota profesi keguruan terkait oleh pola sikap dan perilaku guru yang dirumuskan dalam Kode Etik Guru Indonesia. Yang ketiga, para anggota profesi keguruan dituntut untuk menyelesaikan suatu proses pendidikan persiapan jabatan yang relatif panjang. Keempat, para anggota profesi keguruan terpanggil untuk senantiasa menyegarkan serta menambah pengetahuan dalam arti khusus dan dalam arti kedalaman ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan khusus profesi keguruan. Yang kelima, untuk dapat melaksanakan profesi keguruan dengan baik, para anggota harus memiliki kecakapan atau keterampilan teknis yang mampu menyentuh nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Terakhir, para anggota profesi keguruan perlu memiliki sikap bahwa jaminan tentang hak-hak profesional harus seimbang dan merupakan imbalan dari profesi profesionalnya. Para anggota profesi keguruan sepantasnya berserikat secara profesional.
Selanjutnya itu fungsi dan tujuan organisasi profesi keguruan. Adapun fungsi organisasi profesi pendidikan diantaranya yaitu sebagai fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan profesional. Sebagai fungsi pemersatu artinya organisasi profesi pendidikan mampu menyatukan anggotanya demi tujuan bersama. Hal ini dikarenakan mereka memiliki motif yang sama. Motif tersebut bervariasi. Ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan falsafah tentang nilai. Namun pada umumnya dilatar belakangi oleh dua motif, yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Motif intrinsik diantaranya yaitu keinginan mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan tugas dan profesi yang diemban, atau bahkan terdorong semangat menunaikan tugasnya dengan sebaik dan seikhlas mungkin. Motif ekstrinsik antara lain yaitu terdorong oleh tuntunan masyarakat mengenai jasa tuntunan profesi yang semakin kompleks. Adapun fungsi peningkatan kemampuan profesional tertuang dalam PP nomor 18 pasal 61 yang berbunyi tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, serta martabat dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvian Nadil. Baiklah, selanjutnya tujuan organisasi profesi kependidikan. Tujuan organisasi profesi kependidikan menurut visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Hal itu merupakan upaya organisasi dalam bidang mengembangkan karir anggota sesuai bidang pekerjaannya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota. Merupakan upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang handal pada diri tenaga kependidikan. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai kemampuan. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi. Dan yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi keguruan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI lahir pada 25 November 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI tahun 1932. Yang kedua, ada Ikatan Guru Indonesia atau IGI. IGI didirikan pada tanggal 26 November 2009 oleh Satria Dharma. Organisasi bermoto Sharing and Growing Together ini memiliki anggota yang berasal dari kalangan guru, dosen, dan pemerhati pendidikan di Indonesia. Kehadiran IGI diharapkan mampu mencetak guru-guru independen yang mampu mengubah dirinya tanpa harus bergantung pada pihak lain. Tidak hanya itu, IGI juga berupaya menjadikan guru sebagai lokomotif penggerak perubahan di Indonesia. Yang ketiga, ada Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau PGSI. PGSI merupakan serikat pekerja profesi guru swasta yang bersifat terbuka, independen, tidak terlibat dengan partai manapun, atau tidak terlibat politik praktis. PGSI merupakan organisasi profesi yang selalu berupaya memperjuangkan kesejahteraan bagi guru-guru swasta. Undang-undang yang mengatur tentang guru dan dosen berlaku secara umum, baik untuk guru PNS maupun swasta. Namun, pada kenyataannya, keduanya memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda. Oleh karena itu, terbentuklah PGSI sebagai wadah untuk menyetarakan kinerja dan kesejahteraan guru-guru swasta.
Yang keempat, ada Federasi Serikat Guru Indonesia atau VSGI. PSGI merupakan organisasi profesi guru yang didirikan di Pegangsaan Timur pada 17 Januari 2002, tepatnya di Tugu Proklamasi. Tujuan utama dibentuknya PSGI adalah memberikan kesempatan pada guru dan masyarakat untuk aktif dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pendidikan agar kebijakan tersebut bisa berkembang secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian, akan terbentuk demokratisasi pendidikan yang harmonis. Yang kelima, ada Persatuan Guru NU atau Pergunu. Pergunu merupakan badan otonom NU yang menjadi tempat bernaungnya guru, dosen, dan ustadz. Terbentuknya Pergunu diawali dengan Kongres Lembaga Pendidikan Ma'arif NU tahun 1952. Salah satu hasil konferensi tersebut adalah mengusulkan adanya organisasi guru di lingkup pendidikan NU. Sebagai organisasi profesi, Pergunu mengusung paradigma profesionalitas, independensi, tidak berfiliasi dengan politik manapun, dan sejalan dengan Kitab 1962 yang menunjuk NU sebagai organisasi sosial keagamaan. Yang keenam, ada Perkumpulan Guru Madrasah Penulis atau Pergumapi. Pergumapi didirikan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 Januari 2018. Organisasi ini menaungi guru-guru madrasah, kepala madrasah, dan pengawas madrasah yang ingin menulis di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah mengumpulkan atau menghimpun guru-guru madrasah yang ingin belajar dan mengembangkan bakat menulis. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi pendidikan dan pelatihan menulis, praktik menulis, dan penerbitan karya anggota. Yang ketujuh, Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia atau PGM Indonesia. PGM Indonesia merupakan organisasi profesi guru madrasah yang beranggotakan guru-guru madrasah di seluruh Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tahun 2008. Tujuan didirikannya PGM Indonesia ini adalah menciptakan guru yang berkualitas sehingga suatu saat bangsa Indonesia bisa bersaing dengan bangsa lain. Untuk meningkatkan kualitas guru, PGM Indonesia biasa menggelar seminar pendidikan, pelatihan guru, diskusi ilmiah, dan sebagainya. Baik, itulah presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 5. Bentar ya. Oke, sudah kelihatan, Bun. Layarnya bisa di full screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 untuk mempersingkat waktu karena tadi sudah dibuka sama kelompok 4, jadi kami langsung izin membuka. Jadi saya Salma Mumtazah, rekan saya ada Siti Yayah dan Fasya Ardia, kami akan menyampaikan mengenai guru profesional. Slide selanjutnya. Baik, saya sendiri akan menjelaskan mengenai konsep profesi, namun sebelum masuk ke konsep, kita menjelaskan tentang pengertian terlebih dahulu. Nah, secara etimologi, profesi berasal dari kata profession,
dari bahasa Inggris yang berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan dukungan badan ilmu sebagai dasar untuk pengembangan teori yang sistematis guna menghadapi banyak tantangan baru, memerlukan pendidikan dan pelatihan cukup lama, serta memiliki kode etik dengan fokus utama pada pelayanan. Profesi berasal dari bahasa Latin yakni profesio yang mempunyai dua arti yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Profesi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan tertentu yang mewajibkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi, dapat disimpulkan, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Maksudnya atau artinya, suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Selanjutnya, nah kita masuk ke konsep profesi. Jadi konsep profesi mengandung inti dari suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dikatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya. Guru harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1 atau D4 dan bersertifikat pendidik. Nah, contohnya gini teman-teman, kayak kita sekarang kuliah S1 Pendidikan Agama Islam. Kelak insya Allah tahun depan kalau kita wisuda insya Allah kita bisa ya masuk atau kita bisa ngajar menjadi guru, kita bisa berprofesi sebagai guru karena kita sudah melakukan pembelajaran secara 4 tahun atau mendapatkan gelar S1 ini. Nah, semoga nanti kita bisa mendapatkan sertifikat sebagai pendidik. Bisa dilanjutkan oleh Siti Yayah, silahkan. Baik, terima kasih Salwa. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri guru profesional. Guru profesional menurut Gilbert H. Hun dalam Rosyada memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, sifat. Guru yang baik harus memiliki sifat-sifat antusias, stimulatif, mendorong siswa untuk maju, hangat, berorientasi pada tugas dan pekerja keras. Yang kedua, pengetahuan. Guru yang baik juga memiliki pengetahuan yang memadai dalam mata pelajaran yang diampunya dan terus mengikuti kemajuan dalam bidang ilmunya. Yang ketiga, apa yang disampaikan. Guru yang baik juga mampu memberikan jaminan bahwa materi yang disampaikannya mencakup semua unit bahasan yang diharapkan siswa secara maksimal. Yang keempat, cara mengajar. Guru yang baik mampu menjelaskan berbagai informasi secara jelas dan terang. Memberikan layanan yang variatif, menggunakan kelompok kecil secara efektif, dan mendorong semua siswa untuk berpartisipasi. Yang kelima, harapan. Guru yang baik mampu memberikan harapan pada siswa, mampu membuat siswa akuntabel, dan mendorong partisipasi orang tua dalam memajukan kemampuan akademik siswa. Keenam, reaksi guru terhadap siswa. Guru yang baik biasanya menerima berbagai masukan, resiko, dan tantangan, selalu memberikan dukungan siswa, bijaksana, dan mampu menyesuaikan dalam menghadapi berbagai perbedaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu manajemen. Guru yang baik juga harus mampu menunjukkan keahlian dalam perencanaan, memiliki kemampuan dalam pengelolaan kelas sejak hari pertama dia bertugas, mampu mengatasi gangguan yang muncul ketika terjadi proses pembelajaran, dan tetap dapat menjaga siswa untuk tetap belajar dengan sukses. Sedangkan ciri-ciri guru profesional menurut Suparno itu memiliki kepribadian yang utuh, yaitu guru harus bermoral dan beriman. Kemudian guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi, guru mampu berkomunikasi dengan baik, guru harus disiplin, dan guru dituntut untuk belajar terus agar pengetahuannya tetap segar. Selanjutnya, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
Yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, diantaranya adalah yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai kompetensi yang dimilikinya. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi para peserta didik. Kompetensi kepribadian guru dapat berupa aspek sebagai berikut. Yang ketiga ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam untuk bahan melaksanakan proses pembelajaran. Dan kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Pasha. Baik, selanjutnya adalah strategi menjadi guru profesional. Yang pertama adalah berpartisipasi di dalam pelatihan atau in-serve training. Yang kedua, membaca dan menulis jurnal atau makalah ilmiah lainnya. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan pertemuan ilmiah. Nah, yang keempat, melakukan penelitian tindak kelas atau PTK. Yang kelima, berpartisipasi di dalam organisasi atau komunitas profesional. Nah, yang keenam, bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya di sekolah. Nah, upaya mewujudkan guru profesional ini diantaranya adalah yang pertama, konsistensi kepada standarisasi profesi guru sebagaimana yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan dengan segala konsekuensinya. Yang kedua adalah mewujudkan pembinaan profesi guru sebagai siklus yang berkesinambungan dan saling mendukung, mulai dari prajabatan, proses rekrutmen, dan pembinaan guru dalam jabatan. Yang ketiga, melakukan penyempurnaan manajemen pengelolaan guru sesuai dengan karakteristiknya. Yang keempat, mewujudkan sinergi, peran, dan tanggung jawab antar guru, pemerintah, LPTK, dan organisasi profesi. Baik, mungkin cukup presentasi dari kelompok 5. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada dua kelompok yang sudah mempresentasikan dengan baik. Di mana yo? Saya di mana ini? Saya lagi di kampus. Ngajarnya Zoom online, Zoom offline tuh begini. Jadi saya tadi jam pertama Zoom, jam kedua offline, jam ketiga Zoom. Kadang jam pertama Zoom, jam pertama offline, jam kedua Zoom, jam ketiga offline lagi. Ya pusing. Nah, oke. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan informasi sharing dari teman-teman kelompok yang tadi mempresentasikan terkait organisasi profesi guru. Luar biasa ya, sebenarnya sekarang ternyata sudah banyak berkembang. Pada saat saya dulu menjadi guru, saya hanya ikut MGMP, PGRI, yaitu GRI itu biasanya lebih kepada guru-guru ASN lah, guru-guru apa yang guru-guru apa pegawai negeri ya. Nah, kalau kita ini biasanya nggak lebih dari kelompok-kelompok apa itu yang hanya perkumpulan guru-guru MGMP. Tapi tadi sudah banyak. Tapi sekarang saya sebenarnya kemarin dimasukkan di LP Ma'arif. Tadi saya sempat dengar ya jadi sekarang itu ada LP Ma'arif. Dan ternyata ormas-ormas organisasi masyarakat seperti NU banyak juga tuh organisasi gurunya, luar biasa ya.
Nah, nanti teman-teman silakan dipilih untuk mengikuti mana yang sekiranya kemudian teman-teman bisa aktif di sana. Saya berharap para guru dalam hal ini ikut mengikuti organisasi guru, karena sejatinya kalau mengikuti organisasi guru manfaatnya banyak ya, manfaatnya banyak. Yang pertama sebenarnya kenapa kemudian ada organisasi guru? Organisasi guru ini dibentuk selain kemudian itu sebagai tempat atau mewadahi para guru atau yang orang-orang yang berprofesi sebagai guru untuk mengembangkan kemampuannya atau kompetensi keguruannya, di dalam organisasi guru ini sebenarnya perannya juga sebagai controlling juga gitu ya. Controlling untuk apa? Controlling untuk pelaksanaan kurikulum yang berlaku di pemerintahan misalnya. Yang kedua, adanya organisasi guru ini tentunya juga bisa memberikan saran dan masukan nanti ke depannya kepada pemerintah dalam hal ini yang memberlakukan mungkin seperti sekarang seperti kurikulum Merdeka Belajar, satu hal yang baru pastinya, maka nanti di dalam wadah keguruan atau organisasi profesi guru inilah yang bertugas kemudian untuk menganalisa atau bahkan kemudian mengkritisi gitu ya, memberikan saran, masukan, mengevaluasi kalau memang pada program pendidikan yang ataupun kurikulum yang diberlakukan mungkin masih perlu disempurnakan atau mungkin ada masih perlu yang perlu dikoreksi gitu ya. Nah, yang ketiga, teman-teman, organisasi guru ini tentunya berfungsi juga untuk memberikan sumbangsih pemikiran gitu ya atas pengembangan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia khususnya, juga sebagai media untuk bisa mendengarkan, yang keempat sebagai mediator untuk bisa mendengarkan keluhan-keluhan dari pelaku pendidikan ataupun stakeholder yang ada di dalam satuan pendidikan misalnya dalam hal ini, atau di pelaku pendidikan atau pelaku kebijakan di sekolah misalnya kepala sekolah, pengawas sekolah. Nah, itu nanti ketika mereka kemudian melaksanakan kurikulum yang diberlakukan, nah itu kemudian misalnya ada hal-hal yang memang perlu dikoreksi ataupun ada yang perlu dikeluhkan terkait dengan pelaksanaannya, maka yang paling baik itu dilakukan melalui mediator organisasi keguruan ini. Karena Pak Mas Menteri sendiri ya, Mas Menteri sendiri itu sebelum dia memberlakukan kurikulum Merdeka Belajar, pertama yang dia temui adalah juga salah satunya adalah organisasi keguruan ya. Nah, organisasi keguruan yang kemudian dia ingin memperdengarkan seperti apa sih kurikulum 2013 ini berlaku dan seterusnya. Tetapi sebenarnya yang mendasari kenapa kemudian ada kurikulum Merdeka Belajar adalah ini pandeminya ya. Jadi yang kenapa kemudian ada kurikulum Merdeka Belajar itu sebenarnya adalah masa pandemi. Nah, teman-teman, terkait dengan organisasi profesi keguruan, sebenarnya dengan diberlakukannya kurikulum Merdeka Belajar, sekarang juga ada organisasi penggerak namanya. Nah, hanya saja saya tidak bisa download gitu ya, download informasi ini dari Kemendikbud secara utuh. Jadi saya hanya bisa mendapatkan slide share yang bisa dibuka melalui link ini. Jadi nanti teman-teman silakan yang sekarang yang di grup ini sudah saya share, silakan dibuka. Nah, ini bagus sekali. Ini ada istilah organisasi penggerak. Jadi organisasi penggerak ini program ini dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya juga sebenarnya tujuannya pemerintah ingin mengajak bersama-sama atau bekerja sama, berkolaborasi, bukan hanya guru dan pihak sekolah, tapi juga di sini juga dengan masyarakat ya. Dalam masyarakat sudah bisa dibuka belum teman-teman? Masing-masing membuka ya? Sudah, Ibu. Nah, sudah dibuka. Nah, ini kita akan belajar terkait organisasi penggerak. Ya. Nah, kita sekarang sudah sering mendengar kata-kata
sekolah penggerak, guru penggerak gitu ya. Nah, ternyata ada juga organisasi penggerak. Nah, organisasi di slide ini isinya adalah membicarakan terkait sekolah penggerak, apa itu sekolah penggerak, apa itu organisasi penggerak, dan apa saja programnya gitu ya. Dan kemudian monitoring evaluasi seperti apa, kemudian seperti apa pelaksanaannya. Kenapa Ibu minta kalau kita semua membuka ini? Supaya nanti, karena Ibu rasa tadi yang disampaikan oleh pemakalah bahwa nanti kita sekarang sudah sudah memasuki masa di mana sudah selesai secara profesional, sudah punya Anda sudah punya ijazah kependidikan insya Allah tahun depan ya, lulus tahun 2023 ya, lulus. Nah itu kemudian Anda mengajar, insya Allah akan banyak sekolah-sekolah yang sudah memberlakukan kurikulum Merdeka Belajar. Nah maka gurunya harus banyak belajar pastinya. Saya berharap sekali lagi pastikan setiap dari teman-teman yang ada di kelas ini ya di mata kuliah pengembangan kompetensi pendidik ini untuk mempelajari dan memahami regulasi terkait standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian untuk kurikulum Merdeka Belajar. Fardu ain kalau saya misalnya ada hukum gitu fardu ain ya. Semuanya sebelum mengajar nanti dibuka dan dibaca. Semoga saya ada kesempatan untuk sharing nanti, tapi yang pasti teman-teman punya kewajiban untuk membaca dan memahami standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian kurikulum Merdeka Belajar. Wajib hukumnya ya. Ibu segitunya emang kenapa? Lah gimana mau jadi guru PAI kalau kemudian nggak paham kurikulum yang berjalan dan berlaku di satuan pendidikan ya. Apa isi daripada yang Ibu bilang tadi itu standar-standar itu Bu? Tempat standar itu saya berulang-ulang dan saya sering menyampaikan itu karena kalau Anda mau bicara terkait mengetahui apa isi kurikulum, struktur kurikulum, buka standar isinya. Anda mau tahu bagaimana cara mengajar di kurikulum Merdeka Belajar, buka standar prosesnya ya. Gimana Anda tahu Bu, nanti saya kalau ngajar itu murid saya bisa apa sih kalau lulus dari SD, lulus dari SMP, lulus dari SMA, atau saya ngajar agama itu kira-kira anak saya harus bisa apa? Buka di standar kompetensi lulusan ya. Nanti supaya Anda tahu, apalagi saya pernah bilang bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini sekarang bahasanya bukan kompetensi lulusan, tetapi capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya sudah dibagi-bagi, ingat ya, dibagi-bagi berdasarkan fase. Fase A, fase B, fase A kelas 1-2. Fase B kelas 3-4, fase C kelas berapa? Fase C itu berarti kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Fase D berarti kelas 7, 8 ya. Fase D, fase D, fase. Nah, itu pokoknya di semuanya itu ada fase-fasenya yang kemudian capaian pembelajarannya juga bertahap. Maka Anda perlu pelajari standar kompetensi lulusan supaya tahu kalau ngajar agama PAI dengan aspek fikih. Nah, itu kalau anak kelas 1, kelas 2 SD itu apa? Atau Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an anak kelas 1, 2 itu apakah sudah wajib bisa membaca Al-Qur'an? Ternyata di dalam kurikulum Merdeka Belajar belum, baru mengenal huruf hijaiyah kan gitu ya. Nah, nanti dibuka itu wajib hukumnya fardu ain, dibuka dan dipelajari, dibaca secara rinci dan detail, nggak usah dibaca semua. Kamu cukup baca fokus pada PAI saja karena kamu guru PAI. Terserah kalau ada waktu boleh baca yang lain, tapi fokus sama PAI-nya. Fase-fasenya kamu pelajari secara detail dan kamu lihat ya. Nah, begitu juga dengan standar penilaian ya. Kalau standar prosesnya pada prinsipnya nggak akan jauh beda dengan kurikulum 2013. Yang penting tugas guru itu bagaimana menjadi guru yang interaktif. Nah, saya sudah mengulang-ulang kata-kata ini. Interinspiratif. Nah, saya juga sering mengulang-ulang kata-kata ini ya. Minggu lalu sudah saya sering mengulang-ulang. Nah,
Kita kembali ke laptop, kembali yang tadi saya share terkait organisasi penggerak. Teman-teman di situ bisa dibuka slide-nya bahwa sebelum kita masuk ke organisasi penggerak, di situ disampaikan, bisa dibuka, alhamdulillah, silakan dibuka. Nah, di slide yang nomor 3, slide nomor 3 ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa kepala sekolah memahami proses pembelajaran siswa dan mampu mengembangkan kemampuan guru-guru dalam mengajar. Pada kurikulum Merdeka Belajar, ada program sekolah penggerak, ada program kepala sekolah penggerak, nah, ada program guru penggerak. Nah, ya, guru penggerak, sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, gitu ya. Nah, tugas daripada kepala sekolah penggerak adalah bagaimana dia bisa mengembangkan kemampuan guru-gurunya. Nah, dia sebagai instruktur, leader, instructional leader, gimana caranya gurunya itu bisa mengembangkan kemampuan mengajar gurunya. Ya. Nah, nanti Anda kalau nanti sudah mengajar, harap insya Allah mudah-mudahan Ibu doakan begitu lulus nanti sudah dapat lembaga pendidikan untuk mengajar, lalu kemudian segera kamu bergerak untuk mempelajari sekolah penggerak, guru penggerak, lalu kemudian kamu ikut daftar jadi guru penggerak, nggak apa-apa, kan masih baru Bu ya, nggak apa-apa, misalnya baru ya tunggulah setengah tahun ya, setahun, setelah setahun kamu daftar sebagai guru penggerak sambil belajar. Kalau enggak kamu nggak akan belajar. Kalau cuman menunggu saja, nggak bisa, nanti nggak berkembang ya. Saya menceritakan, saya bisa bicara begini pengalaman saya dulu. Saya dulu baru mengajar 2 tahun, saya sudah mencoba memberanikan diri untuk mengikuti lomba menjadi guru kreatif. Kalau dulu belum ada guru penggerak, andai kan waktu itu ada guru penggerak, saya pasti akan ikut menjadi guru penggerak. Ternyata tidak susah, lebih kepada bagaimana Anda memenuhi administratif dan bagaimana Anda mengembangkan strategi pembelajaran. Ya, jadi tolong please semuanya harus belajar untuk bisa mengembangkan dirinya karena Anda punya potensi itu. Ya. Yang kedua, untuk guru penggerak berpihak kepada anak dan mengajar sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Sekarang ada minggu lalu rasanya saya sudah mengatakan bahwa sekarang mengajar itu ada istilah teach at the right level atau berbasis pada karakteristik siswa kalau bahasanya. Ya, mengajar berbasis kemampuan siswa. Jadi ngajarin anak bukan yang menjadi fokus adalah materinya tapi kompetensinya. Jadi gimana Bu caranya? Caranya adalah Anda memetakan terlebih dahulu, membuat perencanaan terlebih dahulu, kemudian baru membuat programnya dan melaksanakan programnya, lalu melakukan assessment atau penilaian. Nah, gimana Bu? Sebenarnya ini sudah dulu pernah waktu saya jadi guru, saya sudah melakukan itu. Sebelum anak masuk di sekolah, waktu awal-awal tahun ajaran itu biasanya saya akan petakan di mana kemampuan, kalau untuk saya karena guru agama, maka kemampuan membaca Al-Qur'annya saja. Karena kalau kemampuan secara ilmu materi yang akan diajarkan itu sambil berjalan karena memang kompetensinya adalah bukan cuma pengetahuan, ada keterampilan dan sikap, itu mudah. Tetapi keterampilan untuk membaca Al-Qur'an itu tidak bisa secara instan diajarkan ataupun kemudian anak bisa secara langsung tuh nggak bisa. Ya kan? Membaca Al-Qur'an itu kan proses dan nggak bisa dipukul rata. Dan keilmuannya nggak bisa dikasih ke orang lain yang nggak punya kompetensi dalam mengajar, khususnya kemampuan dalam bidang Al-Qur'an kan. Nah, itu biasanya kami petakan terlebih dahulu dengan cara bagaimana? Seperti kamu kemarin waktu ikut KKL. Jadi dites dulu. Nah, baru kemudian dipetakan kemampuannya, baru diberikan penguatan dan pengayaan. Itu bagus. Itu namanya mengajar teach at the right level. Ya. Kalau untuk pelajaran selain Al-Qur'an, kalau untuk agama misalnya ya gampang lah ya. Kamu tinggal kemudian menanyakan, kalau agama itu kan dikembangkan. Materinya sebenarnya anak sudah paham, tapi pengembangannya dan bagaimana kemudian dia kontekstualisasi dari materi yang Anda ajarkan itu sebenarnya yang penting ya. Oke, kemudian untuk siswanya diharapkan dari sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak ini yang menjadi penggerak itu bukan cuma
kepala sekolah, tapi termasuk gurunya, dan siswanya diarahkan bagaimana dia bisa memiliki profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya profil pelajar Pancasila? Dan di situ ada ditulis tuh, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan global ya. Masih ingat ya? Ini menjadi fokus pemerintah untuk bisa ditanamkan pada peserta didik. Nah, gimana Bapak Ibu guru ini nanti ngajarnya, jangan lupa ya, arahnya kepada anak-anak itu menanamkan akhlak mulia, mandiri, naladis, dan seterusnya ini. Akhlak mulia jangan lupa dimensinya kepada Tuhan, kepada dirinya, kepada sesamanya, kepada masyarakat, kemudian kepada alam semesta dan kepada bangsa. Ya, kalau kritis, bagaimana dia bisa berpikir kritis, mengkomunikasikan dan seterusnya. Intinya itulah, ya. Itu nanti untuk siswanya. Kemudian untuk komunitasnya, berarti siapa di sini? Ada orang tua, ada tokoh, ada organisasi masyarakat. Nah, disinilah kemudian diperlukan organisasi penggerak. Oke ya. Nah, di slide berikutnya, teman-teman, di situ ada situasi saat ini, ada arahan program baru. Kalau boleh saya jelaskan di sini, kenapa sih pemerintah itu kemudian pengen ada organisasi penggerak? Kenapa sih pemerintah kemudian pengen ada perubahan di dalam kurikulum dari 2013 menjadi kurikulum Merdeka Belajar, dan kemudian ada program-program sekolah penggerak, guru penggerak, kepala sekolah penggerak? Karena teman-teman, kualitas pendidikan di Indonesia ini baru dimiliki hanya dimiliki oleh beberapa sekolah yang punya kemampuan finansial yang baik, benar nggak? Misalnya sekolah internasional, ya kan? Sekolah berstandar nasional, berstandar internasional, standar nasional, pendidikan sekolah bertaraf internasional lah pokoknya. Kayak rumah sakit aja. Rumah sakit itu kalau judulnya rumah sakit bertaraf internasional pasti laris, dan pasti orang-orang kaya di sana, dan pasti pelayanannya juga bagus, benar nggak? Ya kan? Tetapi kalau kemudian rumah sakit umum, aduh ngantrinya panjang, lalu kemudian dokternya galak, ya kan? Begitu kan? Nah, ini yang harus jadi PR. Lah masa kemudian sekolah hanya dimiliki oleh orang-orang yang menengah atas doang? Lah kemudian anak-anak menengah bawah, masa dia tidak punya hak untuk mendapatkan sekolah dengan kualitas yang bagus dan baik seperti orang-orang kaya? Kan nggak bisa begitu. Masa yang namanya sekolah yang bagus bertaraf internasional saja? Kenapa enggak kalau kemudian ada sekolah penggerak? Sekolah penggerak tujuannya arahnya ke sini, supaya kita juga punya dong sekolah percontohan dan permodelan untuk sekolah-sekolah lain, tapi bukan sekolah bertaraf internasional yang harganya mahal. Masuk sekolahnya bisa bayar uang pangkalnya 60 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta. Hanya ditempuh dalam 3 tahun dan SPP-nya bisa sampai 4 juta, 3 juta, 2 juta. Nah, terus gimana dong anak yang nggak mampu dan nggak punya biaya untuk bisa sekolah, dan apakah dia tidak punya hak untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik? Salah. Makanya pemerintah kemudian memberikan arahan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini, oke lah kita perlu sekolah penggerak nih, gitu loh. Paham ya? Kenapa kemudian ada sekolah penggerak ya? Yang kedua, inisiatif sering berhenti karena kurangnya komitmen dari para pemangku berakhirnya pendanaan dari donor dan tidak adanya tenaga ahli di lapangan dan seterusnya. Nah, karena kalau kita nggak punya organisasi penggerak, itu kita hanya mengandalkan kepada dinas kabupaten, ya kan gitu ya. Kemudian di provinsi yang belum tentu kemudian mereka bisa mewadahi seluruh sekolah yang ada di Indonesia Raya ini yang jumlahnya mungkin ribuan atau jutaan ya. Lalu kemudian pulau yang terdiri dari berbagai pulau-pulau ribuan dan seterusnya. Maka kalau kita nggak dibantu oleh organisasi yang bisa, nggak ada masyarakat komunitas yang membantu dalam hal ini untuk melaksanakan program pemerintah ini, akan lama selesainya. Nanti ujung-ujungnya, ujuk-ujuk kurikulum Merdeka Belajar belum terimplementasi dengan baik, muncul lagi kurikulum yang baru, benar nggak? Seperti kurikulum 2013.
Kenapa kemudian muncul kurikulum? Padahal kurikulum saya yakin 1000%, 1000% kan, ya 100% lah ya, atau 50%, nggak boleh kalau bilang saya 100%. Saya yakin belum tentu seluruh sekolah satuan pendidikan di Indonesia ini sudah memahami kurikulum 2013 dengan baik. Lalu kemudian muncul kurikulum Merdeka Belajar yang baru. Bagaimana kemudian caranya? Yang lama aja belum ngerti, sekarang sudah ada yang baru. Maka ini perlu dibantu dong pemerintah. Siapa yang bantu? Ya siapa lagi kalau bukan masyarakat. Tapi kalau kita menunjuk masyarakat saja tanpa di situ ada instansi yang jelas atau lembaga yang mewadahi, ya nanti nggak jelas juga, benar nggak? Makanya kita perlu organisasi. Maka pemerintah pengen ada organisasi masyarakat. Ini masih pro kontra sebenarnya. Pro kontranya di mana? Sayang duit sekian miliar, puluhan miliar, ratusan miliar dibuang begitu saja, belum tentu juga organisasinya mau menggerakkan. Kalau kita sudah pesimis duluan, kapan majunya negara ini gitu. Maka saya sebenarnya bukannya saya membela menteri ya, jadi menteri itu pusing juga gitu. Lalu kemudian ada anggota DPR yang mengatakan, Bapak ini mau diomel-omelin ya. Kamu lihat nggak yang viral itu? Mas Nadiem diomelin sama ibu anggota DPR itu. Kalau saya cuma begini saja, Ibu silakan, ya ibu yang ibu hadapi dapil ibu doang. Daerah pemilihan ibu paling 2 kabupaten ya kalau saya tahu ya. Kalau saya andaikan saya boleh ngomong gitu. Nah dia yang dihadapi cuma 2 dapil. Nah Mas Menteri yang dihadapi berapa ribu pulau ya kan? Ya namanya sebuah program baru atau kurikulum baru itu kan pasti ada plus minus ya kan, yang masih perlu juga ada masukan saran, tapi nggak kemudian dipatahkan lah ya. Kalau saya melihat setiap ada perubahan siapapun pemerintahannya ya, kalau setiap ada perubahan saya tidak melihat jadi gini, kalau Anda nanti bekerja jangan berpikir Anda bekerja untuk siapa. Kalau saya begitu. Ya, kalau misalnya saya bekerja di sebuah lembaga swasta, kalau saya berpikirnya saya bekerja untuk si yang punya organisasi, yang punya yayasan, saya nggak akan pernah puas, saya nggak akan pernah bekerja semaksimal dan sebaik mungkin. Ya, loyalitas saya nggak akan sebagus itu kalau kemudian saya berpikirnya saya bekerja untuk yayasan. Tapi karena saya berpikirnya bekerja untuk, ya yang pasti untuk Gus Yahya itu sudah pastilah ya. Tapi yang kedua adalah untuk anak generasi bangsa yang akan saya lahirkan, termasuk saya punya kontribusi di situ membangun peradaban dan seterusnya, maka saya akan bisa bekerja insya Allah semaksimal mungkin, sebaik mungkin, apapun itu kondisinya. Sama, dalam melaksanakan kurikulum, jangan berpikir, oh ini karena Mas Menteri, Mas Nadiem, oh ini karena Pak M. Nuh, oh ini karena Pak Muhajir, oh ini karena Pak Anies dulu yang pernah jadi menteri-menteri dulu ya. Jangan berpikir seperti itu, yang berpikirlah bagaimana membangun bangsa ini melalui peserta didik Anda. Jadi pahami dulu kurikulumnya semaksimal dan sebaik mungkin. Dari pemahaman kurikulum itulah kemudian Anda kalau sudah paham, kembangkan sendiri. Kalau saya begitu. Jadi bekerja itu enggak kemudian menjadi mudah putus asa karena kemudian nggak ngerti gitu, atau kemudian nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah itu kemudian akhirnya kita menjadi pesimis. Itu kalau saya. Jadi kalau bagi saya, kalau ada program-program seperti ini, ambil positifnya apa? Nah itu yang perlu kita kembangkan, gitu ya. Nah kemudian yang dihadapi oleh pemerintah adalah partisipasi atau keterlibatan komunitas tidak begitu kuat dalam menjaga keberlanjutan inovasi yang diajarkan, yang dijalankan. Artinya memang selama ini kan pemerintah bekerja sendiri. Maka kata pemerintah perlulah kita ini dibantu oleh masyarakat. Apalagi organisasi kemasyarakatan di Indonesia ini banyak. Kamu lihat deh Muhammadiyah itu. Muhammadiyah itu sekolahnya Masya Allah dari TK sampai perguruan tinggi. Betul? NO juga demikian dari TK sampai perguruan tinggi ya. Kalau karena kebetulan saya orang NO, dulu ada MI namanya Minu. Kalau TK Muslimat gitu ya. Nah, kalau Muhammadiyah TK Aisyah. Nah, kemudian kamu kalau lihat, kamu pernah nggak masuk UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, samping di Ciputat itu. Masya Allah itu gedungnya, Masya Allah. Nyala-nyalain hotel Ibu ya. Besar ya, bagus banget ya. Nah, kapan orang NU punya nggak Bu? Punya sih. Kalau kamu pernah ke daerah Parung sana, katanya sih udah jadi, Ibu belum pernah lihat lagi. Tapi muridnya yang pernah Ibu jadi dosen di sana,
Satu kelas isinya cuma 3, 5, 6, sedih. Kasihan banget sih NU ini, ya Allah. Tapi ya begitulah ya, dinamikanya organisasi. Ya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau ya kita nggak perlu bicara organisasi NU Muhammadiyah lah, nanti kita salah ngomong lagi ya. Yang penting kalau Anda orang NU, maka Anda bantulah bagaimana membesarkan organisasi NU secara profesional dan berkontribusi untuk bangsa, terutama untuk pendidikan. Kalau Anda orang Muhammadiyah juga demikian ya. Anda mau Muhammadiyah, mau NU, kita tangkap program organisasi penggerak ini dengan semaksimal mungkin diupayakan dan berupaya bagaimana programnya itu bisa diakses oleh khususnya nih ya sekolah-sekolah NU. Kalau Anda orang NU, sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kalau Anda orang Muhammadiyah gitu loh maksud saya ya. Nah, nanti kalau Anda sudah aktif di NU sama Muhammadiyah. Berikutnya teman-teman, belum ada data tentang organisasi masyarakat yang telah melakukan program pelatihan guru. Memang belum pernah ada. Nah, di sini pemerintah pengennya ada. Belum ada kolaborasi yang masif, pasti. Belum ada memang kolaborasi. Dulu belum ada tuh. NU dilibatkan untuk sosialisasi kurikulum 2013, nggak ada. Ya kan? Muhammadiyah dilibatkan. Oke. Kalau kemudian program itu digulirkan kepada oke, NU silahkan program ini dilaksanakan. Dia tinggal tunjuk aja. Oke, sekolah NU Ma'arif, kalau SMP SMA-nya Ma'arif namanya ya. Sekolah Ma'arif di daerah Jawa Tengah dipusatkan di sini. Sekolah Muhammadiyah di Jawa Tengah dipusatkan di sini. Enak kan? Itu sepertinya ini pikiran saya ya yang ditangkap, yang diharapkan oleh pemerintah biar nggak susah-susah. Jangan kemudian kita jalan sendiri-sendiri, gitulah intinya. Kenapa nggak sih kita kemudian nggak bekerja sama gitu ya? Program tersebut memiliki rekam jejak yang baik, lalu kemudian meningkatkan kualitas guru. Sebagian program tersebut meningkatkan guru, kepala sekolah dan sebagainya. Nah, dengan adanya organisasi penggerak, program organisasi penggerak gitu ya, untuk membantu melakukan asesmen sebenarnya, ya, asesmen sehingga kita bisa mengevaluasi. Dulu belum ada, sekarang ini belum ada mekanisme identifikasi praktek baik pelatihan organisasi dan integrasi. Nah, sekarang diharapkan dengan organisasi penggerak ini. Oke, penyebaran praktek baik secara berkelanjutan. Terdapat banyak program pelatihan guru, kepala sekolah telah dilakukan di organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan secara mandiri. Nah, ini maksudnya teman-teman ya, nanti ada tim pakar literasi. Jadi pastinya kan pasti banyak kan di orang NU itu yang hebat-hebat, orang Muhammadiyah juga banyak kan pakar pendidikannya. Kenapa enggak sih mereka itu kemudian membantu pemerintah dalam hal ini untuk mensosialisasikan dan mengajarkan terkait bagaimana sekolah penggerak, guru penggerak, kepala sekolah penggerak, kurikulum merdeka belajar dan seterusnya itu kenapa enggak kemudian dilakukan gitu ya. Itu sih harapan pemerintah gitu ya. Tapi saya sepakat loh dengan ini, bagus meskipun ini masih kontroversi katanya. Nah, di slide yang ke-7 teman-teman. Ternyata gede loh, kalau urusan angka, urusan duit aja biasanya organisasi-organisasi itu langsung melek matanya, enggak ya? Wow, 2 miliar gitu ya. Wow, 5 miliar, 20 miliar malah. Kamu perhatikan deh. Ada kategori gajah, kategori macan, kategori kijang. Nah, untuk kategori gajah, di situ dukungannya pemerintah itu sampai 20 miliar, bayangin. Wih, 20 miliar nggak kecil ya. 1 miliar aja nggak bayangin kayak apa duit 1 miliar itu. 1.000 juta. 100 juta udah nggak kebayang, apalagi 1.000 miliar, 1.000 juta gitu ya. Nah, ini ada 20 miliar loh teman-teman. Dalam setahun. Nah, kebayang nggak 20 miliar itu banyaknya kayak apa. Tapi kalau untuk seluruh Indonesia yang jadi kecil ya. Tetapi kalau kemudian itu terprogram, kemudian dilaksanakan secara semaksimal mungkin lah ya. Nah, itu saya rasa bagus. Nah, untuk yang kemudian program macan katanya maksimal 5 miliar. Apa bedanya, Bu? Nah, nanti kamu tinggal baca di sini. Harus ada rekam jejak organisasinya yang membedakan dapat gede, sedang atau kecil gitu ya. Kalau organisasi besar mungkin seperti NU, Muhammadiyah mungkin boleh jadi bisa sampai segini nih, sampai 20 miliar ya. Nah, ada bukti empirisnya, dampak program terhadap hasil belajar siswa, memiliki bukti empiris dampak program terhadap peningkatan motivasi, memiliki pengalaman merancang dan implementasi dengan baik. Oke lah ya. Ini nanti dipelajari bagi orang-orang yang sudah masuk dalam program organisasi penggerak.
Nah, yang terpenting bahwa evaluasi dampaknya dengan menggunakan SNM kompetensi minimum dan survei karakter untuk mengukur perkembangan literasi dan numerasi. Nah, ini makanya yang melaksanakan jangan juga orang-orang yang nggak ngerti pendidikan. Makanya tadi saya bilang kalau organisasi LP Ma'arif pasti isinya adalah kepala sekolah dan guru pengawas. Tapi yang NO biasanya gitu ya. Nah, yang Muhammadiyah saya nggak tahu namanya apa. Mungkin di sini ada yang Muhammadiyah bisa kasih tahu namanya apa. Nah, kita tinggal menunggu dari organisasi-organisasi ini, kemudian mengambil dan mengunduh program ini dan dilaksanakan. Bahkan bagi saya ya, kalau saya terlibat, mungkin justru ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk bisa, ini tapi hanya sampai tahun 2022 teman-teman ya. Berarti ini program sebenarnya dari tahun 2020, tapi saya belum pernah dengar tuh saya anggota LP Ma'arif, tapi saya nggak pernah dilibatkan. Sebenarnya programnya berjalan apa enggak ini gitu ya. Sebenarnya kalau kemudian kita dilibatkan, insya Allah pasti kita akan banyak berikan saran dan masukan dan kontribusi kepada pihak pemerintah. Sehingga pemerintah nggak susah-susah lagi ngumpulin karena semuanya sudah diakomodir lewat organisasi ini. Nah, yang menarik adalah sebenarnya program organisasi penggerak ini melibatkan relawan juga. Artinya relawan itu bisa daftar jadi konsultan ahli, narasumber, fasilitator, tutor, ahli informasi, fotografer, videografer, reporter, penulis konten, manajemen proyek, peneliti, penjamin mutu, banyak sebenarnya. Kita nggak tahu ya. Andai kan kemudian kita tahu ini, ya mungkin karena memang sosialisasinya mungkin yang kurang. Dan semestinya ini ditangkap oleh organisasi-organisasi besar itu disosialisasikan kepada kita. Kalau kita sudah tahu, seperti saya misalnya, kalau saya tahu begini, saya udah pengen tuh ngikutin mendaftarkan diri jadi narasumber pelatihan. Kan karena saya suka ngomong enggak ya. Kan sebenarnya jadi narasumber pelatihan dengan ilmu yang kita dapat di kampus misalnya dan ilmu pedagogik segala macam yang kita punya, kita tinggal kemudian mengelaborasi dengan kurikulum yang terbaru, kita kembangkan, kita sampaikan, kan begitu. Ya kan? Nah, itu kalau saya, cuma saya nggak tahu ini sudah mau habis aja programnya ya. Nah, organisasi penggerak ini bisa jadi tadi yang saya bilang, nah tetapi yang terpenting teman-teman, terserah apakah organisasi ini selesai atau tidak, program ini sudah berjalan apa belum, maka saya hanya ingin mengajak kepada teman-teman tetaplah terus memberikan kontribusi kepada bangsa ini. Minimal kalau Anda jadi guru, kontribusinya harus paham kurikulum Merdeka Belajar, harus bisa mengajar pakai kurikulum Merdeka Belajar. Itu kontribusinya. Kalau Anda jadi guru, tapi nanti seiring waktu selesai, dalam 1-2 tahun Anda menjadi guru, maka Anda juga saya berharapkan bisa kembangkan dengan cara apa masuk ke organisasi profesi guru. Sharing sama orang-orang itu ya. Kalau mereka sudah sharing, kritisi kalau memang mereka salah. Sampaikan, ini loh Pak, Bu, di dalam aturan peraturan pemerintah itu disampaikan begini, caranya begini gitu loh. Ya. Nah, makanya saya bilang perlu Anda baca 4 standar itu karena saya yakin nggak semua guru baca 4 standar itu. Dan boleh jadi nggak semua guru paham gitu ya. Capaian pembelajaran aja saya nggak tahu apakah semua guru sudah paham atau belum. Mungkin kalau di daerah Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, kota-kota besar mungkin sudah mengerti. Itu pun belum semua mungkin boleh jadi. Apalagi yang sudah tua-tua, sepuh-sepuh yang mungkin aduh baca apa sih Mbak, udahlah pokoknya ilmunya anak-anak itu ngerti, suruh ngerjain PR, kasih tugas selesai gitu kan, pasti ujungnya begitu lagi. Maka tugas Anda yang masih muda, first graduate tentunya, bukan first graduate ya, kalau first graduate itu adalah alumni pertama, tapi yang masih fresh, bukan first, fresh. Ini calon fresh graduate, maka tugas Anda adalah memberikan kontribusi dengan cara mengkritisi jika kemudian pelaksanaannya kurang sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar yang sudah dilakukan sesuai dengan regulasinya yang diberlakukan oleh pemerintah ya. Nah, ini saya rasa ini bukan ranah kita karena di sini informasi terkait monitoring dan evaluasi penyaluran dana dan seterusnya, namun serta pendataan ini kan teknis ya. Nah, teknis, Anda kan kemudian Anda masuk di organisasi itu, lalu kemudian Anda ingin berikutan berkontribusi, dan ini sudah ada tanggal-tanggalnya lagi ya. Nah, April, Mei udah lewat ya kalau tahun 2022 nih. Selesai Mei 2022. Ya, kita terlambat ya.
tapi kita nggak tahu, mungkin boleh jadi nanti akan diperpanjang lagi program ini, maka saya berharap Anda sudah tahu, dan ini dikasih tahu di sini ada bagaimana registrasinya, akunnya, dan seterusnya. Ini sudah ada akunnya. Dan HP. Oke, jadi ke slide yang ke belakangnya itu adalah teknis nanti pada saat Anda mendaftar. Dan kalaupun toh ini sudah selesai, pesan saya cuma satu, jangan pernah bosan dan berhenti untuk belajar. Tadi disampaikan oleh pemakalah. Jadi guru jangan bosan untuk belajar, dan yang rajin buka laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya. Rajin-rajin buka laman Kemenristek Dikti. Ya. Untuk apa, Bu? Ya untuk cari tahu supaya Anda kalau ditanya, Ibu kita mengajar pakai kurikulum Merdeka Belajar ya. Masih kurikulum Merdeka. Nggak ada alasan untuk itu. Semuanya sudah bisa diakses. Ada buku sakunya, ada kemudian di situ Anda kalau mau ikut pelatihan secara online dan informasinya YouTube-nya itu lengkap itu. Penggerak 1, 2, 3, episode 1, 2, 3 sampai 14 ada semua di laman itu. Sesekali jangan nonton YouTube ataupun IG yang fashion melulu gitu ya. Sesekali bolehlah itu. Oke, hari ini aku mau lihat ini video episode Sekolah Kurikulum Merdeka Belajar episode 1. Nanti kapan hari ada waktu kosong lagi episode 2, episode 3 gitu. Kalau nggak begitu Anda nanti ketinggalan informasi. Anda nanti menjadi guru, katanya dari kependidikan, dari tarbiyah. Kok nggak ngerti sih? Ntar masa begitu kan? Nggak mungkin ya. Jangan sampai seperti itu. Karena itu tidak bisa kita dapatkan dari bangku kuliah pastinya. Nah, informasi itu kan terus bergerak, berkembang. Ya kan? Hari ini saya menyampaikan begini, besok boleh jadi besok sudah berbeda lagi. Jadi makanya terus pantau itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, khususnya implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Karena kalau untuk kurikulum 2013 teman-teman pasti sudah khatam deh. Tapi kalau untuk kurikulum Merdeka Belajar ini sesuatu yang baru yang Anda kemarin kita belum sempat belajar itu. Maka saya hanya menyampaikan waktu itu kalau nggak salah sempat ngasih ini loh buku sakunya, oh ini loh prototipenya, slide-nya gitu ya. Tapi belum sampai pada detail penjelasan terkait standar isi, standar proses, standar kompetensi dan standar penilaiannya. Itu harus dibaca detail, rinci, oh sampai Anda paham. Oh, nanti itu tugas kita itu adalah sebagai fasilitator. Oh, kita hanya sebagai pendamping, misalnya begitu keteladanan, kita harus memberikan keteladanan, harus menjadi fasilitator, pendamping dan fasilitator misalnya. Oh, jadi Merdeka Belajar ini nggak ada judulnya di situ guru sebagai narasumber, nggak ada bunyinya begitu. Guru sebagai penyampai materi, nggak ada di situ bunyinya kayak gitu. Bunyinya di kurikulum Merdeka Belajar, guru memberikan keteladanan pertama, kedua sebagai pendamping, ketiga sebagai fasilitator. Berarti di situ peran Anda bukan penyampai, tapi hanya sekedar pendamping dan fasilitator. Maka kalau dengan demikian yang aktif bukan lagi kita, tetapi adalah siswanya. Maka semua teori yang pernah kita pelajari, bagaimana pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa, bagaimana kemudian teori belajar tentang konstruktivisme itu kayak apa, Anda sudah belajar itu semua. Saatnya Anda mengajar nanti itu yang dipraktikkan. Ya. Nah itu saya berharap teman-teman sekali lagi, ayo terus banyak belajar, supaya 4 kompetensi yang tadi disampaikan, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, pribadian, dan sosial, ini melekat pada diri Anda. Dan sekali lagi 4 kompetensi ini nggak bisa cuma sekedar kamu pelajari dari buku, tapi kamu juga perlu belajar dari perkembangan yang ada di dunia kependidikan khususnya ya, baik itu perubahan kurikulum atau regulasi. Nah itu yang perlu dibaca, nggak bisa kemudian itu kita terima informasi itu dari atau dari bangku kuliah saja nggak cukup, tapi kemudian harus mencari langsung dari sumber-sumbernya, terutama dari
kementerian yang terkait, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama tentunya. Tapi sebenarnya kalau untuk kurikulum biasanya sumbernya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biasanya Kementerian Agama hanya tinggal melanjutkan saja kan gitu ya. Dan yang membedakan paling biasanya lebih kepada silabus, materi. Ya, kalau standar Permendikbudnya mengambilnya dari mana, Bu? Ya dari Peraturan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan. Kalau Menteri Agama biasanya hanya menambahkan saja karena terkait dengan materi keagamaan, mungkin sekolah madrasah itu biasanya ada keilmuan, ada tafsir, ada hadis kan gitu ya. Nah, itu biasanya tambahannya ada di standar isinya. Jadi sekali lagi please saya harap, saya mohon kepada calon ibu-ibu guru ini rajin-rajinlah untuk belajar dan memahami kurikulum Merdeka Belajar pelan-pelan, sedikit-sedikit, insya Allah. Kalau nggak paham pakai ataupun dengan cara membaca, tinggal beralih ke YouTube-nya, ya. Kalau Anda merasa kesulitan memahami dengan cara informasi bacaan, langsung kembali ke YouTube-nya. Makanya tadi saya bilang episode-episode yang tadi saya bilang itu lebih kepada video sebenarnya. Jadi lebih clear dan jelas, ya. Nah, kalau masih belum paham di regulasi ataupun informasi di dalam tulisan, beralih ke YouTube untuk bisa mendapatkan secara rinci dan jelas. Dan bukan cuma itu, tetap harus membaca peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh kementeriannya supaya Anda bisa merujuk dengan jelas. Oh, ini rujukannya kemana? Oh, rujukannya ke Kemendikbud nomor sekian. Oh, ini rujukannya kemana? Oh, kenapa harus begitu? Karena itu sudah bisa dipastikan kebenarannya daripada informasi secara lisan maupun tulisan di blog-blog yang belum tentu bisa kita pastikan. Tapi kalau sudah berbentuk keperaturan, sudah diketok palu dan sudah disahkan oleh pemerintah, berarti itu sudah yang baku dan sudah resmi bisa kita pakai gitu maksud saya. Lalu kemudian dikembangkan itu harus ya, dikembangkan itu harus. Itu saja mungkin tambahan dari saya teman-teman. Selamat menjadi guru yang hebat, selamat belajar terus menjadi guru yang baik dan memahami kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah secara baik dan maksimal ya. Upayakan belajar secara baik dan maksimal untuk melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar ya, supaya nanti IIK itu keren ya, dia selain belajar Al-Quran ternyata guru-gurunya hebat loh, ilmu pedagoginya keren ya, itulah saya berharap itulah ya, itu yang akan terdengar seperti itu insya Allah. Dari saya mohon maaf, mungkin langsung saya kembalikan lagi kepada pemakala. Kalau Mas sudah tidak ada yang bertanya, boleh silakan ditutup salah satu perwakilan dari pemakala untuk menutup presentasinya. Baik, izin mewakili pemakala hari ini. Teman-teman, apakah ada yang ingin tanyakan? Sepertinya tidak ada ya Bu, karena mengingat sudah grip juga. Jadi izin menutup. Terima kasih banyak Ibu untuk penjelasannya yang sangat jelas sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan sore hari ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari dan yang sudah Ibu jelaskan dapat bermanfaat bagi kita dan untuk sekarang dan selanjutnya. Saya akhir, mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga memohon undur diri, mohon maaf kalau ada kalimat kata-kata saya yang kurang berkenan, dan mohon maaf jangan merasa bahwa saya ini memaksa-maksa gitu, enggak ya. Ini adalah sebuah harapan dari saya sebagai mantan praktisi pendidikan yang kemudian berharap saya juga pengen nanti teman-teman saya, Anda semua ini calon guru bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Insya Allah. Maka mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita UTS ya. Pakai Google Classroom ya. Di waktu yang sama. Jadi kita nggak perlu buka Zoom. Ibu cukup share di grup linknya saja, dikerjakan sesuai dengan waktu yang perkuliahan kita aja, waktu habisnya ya. Baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.